Ada saat ini, Xie Qing sedikit gemetar dan berkata, pergi dan lihatlah. Saat mereka berbicara, mereka semua keluar satu demi satu saat ini. Satu demi satu sosok, terbang menembus awan dan kabut, bergerak maju di antara pegunungan tak berujung. Setelah sekitar 100 mil, semua orang berhenti. Di depan, ada gunung yang menjulang tinggi. Gunung besar sepertinya menjadi tulang punggung dunia, menopang dunia. Di permukaan gunung, seekor naga melayang di sekitarnya. Suatu hari, seluruh tubuh memancarkan cahaya cian. Saya tidak tahu berapa panjang naga itu. Naga itu melingkari pegunungan dengan kepalanya di kaki gunung. Kepala naga sebesar gunung setinggi 1000 kaki. Semua orang tiba-tiba merasakan ilusi. Saat ini, mereka tampak seperti semut di antara langit dan bumi, menghadap Tuhan yang nyata. Mata semua orang berubah. Saat ini, Huang Xi bergumam, Zulong. Pada saat ini, 5 kepala klan naga semuanya ketakutan di dalam hati mereka. Sekalipun tubuh naga leluhur ini tidak memiliki nafas kehidupan. Namun, ketika mereka melihat matinya naga leluhur ini, mereka hanya merasa bahwa naga leluhur yang mengintimidasi seluruh keluarga naga ratusan ribu tahun yang lalu tampak berdiri di depan mereka dengan jelas. Pada saat ini, beberapa manusia naga yang menyegel wilayah surga bahkan mulai gemetar di kaki mereka dan memutih. Zulong, Qian, ini hampir sama dengan sisik hijau Xie Qing. Namun, tidak ada yang akan menghubungkan Xie Qing dan Zulong. Karena skala Qian Xie Qing hanyalah Qian. Ini sangat umum. Dalam kata-kata Mu Yun, itu jelek, seperti seorang lakriman. Namun, tubuh naga leluhur, dengan sisik dan baju besi di permukaannya, seperti zamrud dan batu giok yang jernih. Tidak ada yang salah dengan itu. Pada saat ini, yang terpikirkan oleh Mu Yun adalah cakar mempesona dari naga emas bercakar 5 dan kecemerlangan Tianlong yang berwarna-warni, mengguncang laut. Warna biru naga, ciri unik apapun dari 10 keluarga naga, redup dibandingkan dengan ini, tubuh biru. Zulong tetap ada. Bagaimana bisa ada di sini? Pada saat ini, Xie Qing mendekati kepala naga itu selangkah demi selangkah. Ketika telapak tangan Xie Qing menyembul dengan lembut, dia hampir tidak pernah melihat awan air mata Xie Qing. Saat ini, dia melihat mata dan air mata Xie Qing mengalir. Tubuhnya sekecil semut mol. Dia berdiri di depan kepala naga Zulong dan memegang erat tubuh itu dengan tangan terbuka. Saat ini, semua orang terdiam. Namun, saat Xie Qing bergegas menuju kepala naga Zulong, sepasang mata naga seperti bintang terang di langit malam perlahan terbuka. 2 janggut naga menepuk bahu Xie Qing. Xie Qing tidak bisa menghentikan air mata mengalir di matanya. Dia tertegun ketika dia melihat seseorang menepuknya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua buah lengkeng yang terbuka di atas, matanya perlahan melebar, melangkah mundur dan memarahi, berbaring di celah, kamu belum mati. Semua orang tercengang saat boarding. Pertama, saya tidak menyangka sisa-sisa Zulong tiba-tiba membuka matanya, dan saya tidak menyangka Xie Qing terbaring di alur. Pada saat ini, kedua kumis naga itu menyentuh tubuh Xie Qing dan tiba-tiba menembus langsung dari belakang kepala Xie Qing. Tetapi saat ini, Xie Qing tidak merasakan apapun. Dia hanya merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada kilatan petir yang memasuki tubuhnya. Tubuh naga yang besar, pada saat ini, seberkas cahaya naik ke langit dan berubah menjadi sosok pemuda berbaju putih. Tidak, itu remaja. Sosok berbaju putih itu tampak berusia 16 atau 17 tahun. Mu Yun juga eksentrik saat ini. Dalam kesannya, dia telah melihat banyak orang kuat dengan penampilan seperti itu. Misalnya, Mo Susu berkebangsaan Jeu Yu Kunpeng juga seorang pemuda, dan kaisar jahat yang muncul di istana Kaisar Kuning juga seorang pemuda yang aneh. Kaisar Chang, yah, meski dia menunjukkan sisi lamanya, dia tetap suka menjadi remaja. Saya ingin tahu apakah Kaisar Ming juga seorang pemuda. Pada saat ini, pemuda berkulit putih berdiri di depan Xie Qing dan melihat ke arah Xie Qing. Anak baik, kamu di sini. Xie Qing melihat sosok di depannya, tapi dia sedikit terkejut. Lalu dia berkata, anak baik, siapa kamu? Petik 2. Adegan itu sedikit canggung. Pada saat ini, Yu Gu dan Ming Hanyu berjalan lurus ke depan, berlutut dan bersujud di tanah. Mereka berkata dengan hormat, Tuan Zulong. Beberapa kepala klan naga lainnya juga tampak serius. Ini Zulong. Banyak orang kuat dari klan naga mungkin belum pernah melihat wajah asli Zulong,
tapi sebagai pemimpin klan naga, mereka tentu tahu betul. Dia, apakah Zulong? Xie Qing terkejut saat ini. Pada saat ini, anak laki-laki berpakaian putih melihat sekeliling, menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu anak puisi hujan? Mu Yun muda, aku pernah melihat tetua Zulong. Baiklah. Zulong mengangguk, lalu melihat Huang Xi dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xi. Saat ini, Huang Xi terbatuk dan berkata, Paman Yuan, ada begitu banyak orang di sini. Saya memiliki senioritas yang tinggi sekarang. Paman Yuan, Xie Qing berkata saat ini, siapa nama asli Zulong? Anak laki-laki berbaju putih tersenyum dan berkata, Xie Yuan. Xie Qing lalu berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, nama keluargamu adalah Xie. Petik 2. Pemuda berbaju putih itu tertawa dan berkata, Nak, masuk akal jika kamu memanggilku ayah. Xie Qing mendengar ini, memandang anak laki-laki berpakaian putih itu dan berkata sambil tersenyum, jangan menarik, kamu terlihat seperti ini, aku memanggil ayahmu, diafragma seharusnya. Pada saat ini, kelaparan 11 berkata, dia adalah ayahmu. Selama ini, Mu Yun baru mengetahui bahwa Xie Qing Nai adalah keturunan Zulong. Mu Yun tidak tahu apakah itu putra atau cucu. Sebelumnya, ayahku menyebutkan bahwa dia adalah putra Zulong, namun kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah keturunan Zulong, jadi Mu Yun tidak terlalu mengetahuinya. Tapi sekarang, benarkah? Xie Qing tercengang. Pemuda berbaju putih tersenyum saat ini dan mendatangi Xie Qing dan berkata, saya hanyalah seekor naga kecil di keluarga naga. Saya naik ke puncak keluarga naga selangkah demi selangkah. 10.000 menteri naga berpakaian. Saya menyatakan diriku sebagai nenek moyang naga dan nenek moyang 10.000 naga. Saat itu, aku juga memiliki seorang wanita yang kusuka. Hanya saja bertahun-tahun kemudian, aku mati dan kamu lahir. Mu Qingyu juga yang memasukkanmu ke dunia manusia dan membiarkanmu tumbuh dewasa. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Xie Qing menyela saat ini, kamu sudah mati, bagaimana kamu tahu? Pemuda berbaju putih itu disela oleh pemikiran aneh Xie Qing. Dia tertawa dan berkata, anak kecil, ini sangat menarik. Xie Qing juga mengetahui bahwa dia adalah keturunan Zulong. Tapi entah bagaimana, Zulong menjadi ayah dan ibu. Untuk waktu yang lama, Xie Qing hanya merasa bahwa Mu Yun adalah satu-satunya di dunia yang menjadi keluarganya. Belakangan, ketika dia bertemu Bai Liwei, lambat laun dia menganggap Bai Liwei sebagai keluarganya. Tapi tidak ada orang lain. Kalaupun tertidur, tidak masuk hitungan. Tapi sekarang, Zulong ada di sini, mengatakan bahwa dia adalah ayahnya, yang membuat Xie Qing merasa sangat tidak nyaman. Saya anggota keluarga naga, bernama Xie Yuan. Itu hanya darah yang sangat umum di kerajaan naga. Pada saat ini, pemuda berkulit putih tersenyum dan berkata, kemudian, dia berteman dekat dengan Ye Xiaoyao. Kami berdua mengembara melalui tanah 10.000 perbatasan. Membunuh dewa kuno, kaisar kuno, dan melawan kaisar. Sebenarnya saya tidak pernah tahu kalau saya punya anak. Si King berkata secara misterius saat ini, apakah kamu mempermainkan tubuh dan perasaan orang lain dan mempermainkanku? Benar saja, aku tahu bahwa aku tidak belajar sifat buruk sendiri. Aku dilahirkan seperti ini. Petik 2. Petik 2. Mu Yun menarik lengan baju hijau laksi dan berteriak, bisakah kamu serius? Pada saat ini, Xie Qing berkata, bagaimana aku bisa serius? Bolehkah aku menangis dengan sedihnya sambil memegangi tubuh ayahku yang sudah meninggal? Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan berkata, sungguh, tidak ada yang perlu disedihkan. Ada baiknya kamu melakukannya. Tentu saja aku baik-baik saja. Xie Qing berkata pada saat ini, meskipun dia tumbuh tanpa ayah dan ibu, Mu Yun memiliki ayah dan ibu. Dia hidup seperti saya setiap hari, tetapi dia terlihat seperti pria campuran. Xie Qing kemudian berkata, aku tidak tahu apa yang aku bicarakan, hanya melihat kata-kata Xie Qing yang berantakan sejenak, Mu Yun maju dan menepuk pundaknya. Xie Qing melambai dan berkata, Mu Yun, seperti aku, berkeliaran kemana-mana dan dikejar serta dibunuh setiap hari. Aku tidak dikejar dan dibunuh, tapi aku ingin. Aku juga ingin dipaksa sampai ke ujung gunung, ibuku bisa muncul, memarahiku, memukuliku, lalu membunuh mereka yang ingin membunuhku. Saya juga berpikir ayah saya masih hidup, membantu putranya berbagi dan mengkhawatirkan putranya. Tapi apa yang kumiliki? Selama bertahun-tahun,
yang kupikirkan hanyalah Muyun adalah satu-satunya keluargaku. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Tidak ada yang bisa menggerakkan saudaraku. Aku bisa memarahi dan memukuli orang lain. Aku bekerja keras untuk ini. Aku hidup seperti ini hari demi hari di kerajaan naga. Jika lelaki tua Bailey tidak menjagaku setiap hari, aku akan mati berkali-kali. Setiap saat, di ambang kematian, kupikir, jika aku mati, siapa yang akan menitikkan air mata untukku di dunia ini kecuali Muyun dan Pak Tua Bailey? Ayahku, ibuku, apakah mereka tahu bagaimana keadaanku? Mata Muyun memerah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan air mata mengalir di pipinya. Tak jauh dari situ, Long Fuling sudah terisak-isak dengan suara pelan. Di dunia ini, Muyun mengenal Xie Qing. Hanya dia Muyun yang tahu. Xie Qing memandang pemuda berbaju putih di depannya dan berkata, begitu kamu mati, aku bahagia. Aku selamat. Selama bertahun-tahun, aku adalah diriku sendiri, dan aku adalah kerabat Muyun. Sekarang katakan padaku, kamu adalah ayahku. Bolehkah aku mengenalimu? Pemuda berbaju putih itu tampak sedih sejenak. Maafkan aku, nak, aku tidak menyalahkanmu. Xie Qing berkata langsung pada saat ini, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Mu Qingyu. Dia tidak cocok dengan Kaisar Ming. Apakah kamu tidak membantunya? Cepat atau lambat, Kaisar Ming akan membunuh Muyun, dan aku akan membantu Muyun tanpa ragu-ragu. Sekalipun aku mati, saudara-saudaraku akan mati. Titik. Aku senang mati bersama. Petik 2. Saya memahami situasi Anda dan tidak menyalahkan Anda, tetapi saya tidak ingin mengenali Anda. Mendengar ini, pemuda berbaju putih berkata perlahan, oke. Kemudian, pemuda berbaju putih berkata lagi, saya mati dalam perang dengan Ye Xiaoyao, tapi saya punya keberatan. Warisan Ye Xiaoyao dapat diserap oleh Muyun, tapi aku mendengar apa yang dikatakan Mu Qingyu. Sepertinya itu diperoleh oleh seorang pemuda bernama Lu Qingfeng. Itulah mengapa Mu Qingyu menghubungkan apa yang kutinggalkan dengan istana Changdi untuk asuransi. Ini adalah warisanku yang lengkap. Kamu bisa berintegrasi dan membantumu naik tahta Zulong. Itu satu-satunya hal yang bisa kuberikan padamu sebagai seorang ayah. Xie Qing bertanya pada saat ini, apakah fusinya kuat? Anak laki-laki berbaju putih lalu berkata, aku adalah naga biasa di dunia naga. Secara kebetulan, aku menjadi Zulong dan membuka darahku sendiri. Sayang sekali aku hanya meninggalkan darahmu. Xie Qing berkata, tidak ada belas kasihan, tidak ada belas kasihan. Jika kamu memiliki lebih banyak putra, mungkin bukan aku yang berdiri di sini hari ini. Petik 2. Petik 2. Anak laki-laki berbaju putih itu kemudian berkata, warisan ini bukanlah kekuatan, tapi konsepsi artistik dari jalan seni bela diri, pengendalian kekuatan darah, dan integrasi warisan. Kamu bisa menjadi seperti aku, memerintahkan penindasan darah di dunia naga. Tentu saja, itu tergantung pada Anda. Kekuatan orang-orang, bisakah kita mengandalkan darah untuk menekan mereka? Petik 2. Mereka, secara alami, merujuk pada naga dari dunia naga generasi. Ketika Xie Qing mendengar kata-kata itu, matanya tertegun dan berkata, maksudmu, aku bisa secara bertahap mempelajari jalanmu sebelumnya dengan mengintegrasikan warisanku. Selama aku memiliki kekuatan yang kuat dan memberi perintah, Wan Long tidak akan berani mengikuti. Baiklah, ayah, terima kasih. Petik 2. Pada saat ini, semua orang tercengang. Muyun memarahi dalam hatinya. Dia sangat sensasional sekarang. Dia bilang mustahil bagiku untuk mengenalimu. Sekarang dia segera menelepon ayah. Pemuda berkulit putih juga sedikit terkejut saat ini. Haha, anak laki-laki berbaju putih itu langsung tertawa dan berkata, Mu Qingyu memberitahuku bahwa anakku adalah orang yang sangat menarik, dan dia tidak bisa menilainya. Sepertinya itu benar. Saat ini, Xie Qing berkata, hei, minum susu adalah ibuku. Mu Qingyu masih ayah angkatku. Bagaimanapun, dia juga kaisar ilahi. Selama bertahun-tahun, meskipun saya ingin tahu seperti apa rupa orang tua saya mengira saya adalah cucu dan cicit Zulong. Saya tidak menyangka menjadi seorang putra. Identitas ini segera tercermin, dan itu juga sangat bagus. Meskipun Muyun dan Bai Liki telah memikirkanku selama bertahun-tahun, banyak orang memikirkanku. Klan Huoling, pemimpin klan Huolinger, Fuling dan Suaner, saya sangat khawatir. Xie Qing kemudian berkata, lagi pula, aku adalah putra Zulong, dan statusku langsung disorot.
Mu Qingyu harus memanggilmu paman, dan Huang Xi harus memanggilmu paman. Lalu aku bisa memanggil mereka saudara laki-laki dan perempuan, dan Mu Yun adalah keponakanku. Mu Yun segera berkata, baru saja kamu mengatakan bahwa ayahku adalah ayah angkatmu. Tidak ada yang salah dengan itu. Masing-masing punya teorinya sendiri. Xie Qing menepuk bahu Mu Yun, memandang anak laki-laki berbaju putih itu dan berkata, ayah, Mu Yun bisa berubah menjadi naga. Tidakkah kamu memberinya manfaat? Manfaat yang Ye Xiaoyao tinggalkan untuk Mu Yun diambil oleh Lu Qingfeng. Anak laki-laki berbaju putih tersenyum dan berkata, manfaatnya tentu saja. Begitu kata-katanya jatuh, tubuh naga besar itu, pada saat ini, cakar naga, perlahan terangkat. Pada saat ini, cakar naga menunjuk tepat ke tengah alis Mu Yun, dan seberkas cahaya melebur ke tengah alis Mu Yun dan menghilang. Diciptakan oleh Kaisar Chang, formula tiangan Kaisar Chang juga merupakan tujuan utama ayahmu mengizinkanmu datang kali ini. Pada saat mendaki, Mu Yun merasakan ada cahaya di tengah alisnya yang terbuka. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar saat ini. Sebuah pintu yang penuh dengan nafas luas suara gelap dan kuning langit dan bumi tercetak di pikiran Anda. Pada saat ini, Xie Qing tertegun dan berkata lagi, ayah, aku putramu. Berikan padaku formula Kaisar Tiangang. Anak laki-laki berbaju putih tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya. Xie Qing langsung tercengang. Mengapa? Formula ini harus diperbaiki oleh Kaisar ke-9. Saya punya rencana lain untuk Anda. Kata pemuda berbaju putih, dan cakar naga lainnya terangkat. Belakangan, antara langit dan bumi, nafas perubahan yang kuno dan sederhana terjadi. Sebuah senjata panjang muncul tepat di bawah cakar naga dan melayang ke arah Xie Qing. Pada saat ini, Huang Xi tertegun dan berkata, senjata naga hantu. Senjata naga hantu, salah satu dari 13 harta paling berharga di Hong Huang. Huang Xi melanjutkan, ini benar-benar berbahaya. Yang saya tahu adalah bahwa pada tahun-tahun itu, dikatakan bahwa Anda dan Ye Xiaoyao berperang melawan Kaisar Ming. Matahari, bulan, bintang, pedang, dan senjata naga semuanya diperoleh oleh Kaisar Ming. Sebagai hasilnya, satu disimpan oleh Ye Xiaoyao dan menjadi harta karun Lu Qingfeng. Yang lainnya masih bersamamu. Kalian berbahaya dan licik. Tampaknya kalian turun dalam satu garis yang berkelanjutan. Kata-kata ini secara alami berarti Ye Xiaoyao, Zulong, dan Mu Qingyu. Pada saat ini, pemuda berkulit putih tersenyum dan berkata, Ye Xiaoyao dan saya mengerti bahwa kami tidak dapat mengalahkan Kaisar Ming dalam Perang Dunia Pertama. Jadi, aku siap. Selama bertahun-tahun, Mu Qingyu telah merencanakannya. Hari ini, tepat bagimu untuk memberimu senjata naga hantu ini. Pada saat ini, Xie Qing mengambil alih senjata naga hantu dan menggoyangkan telapak tangannya, dan sebuah momentum muncul. Xie Qing berkata sambil tersenyum, saya pikir saya bisa membunuh calon kaisar dengan senjata naga Hua di Jiaming setengah langkah. Pada saat ini, pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, jangan menyombongkan diri. Senjata naga hantu adalah salah satu dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan. Anda mungkin tidak dapat sepenuhnya mengendalikan alam, setengah melangkah kaisar, dan butuh banyak waktu untuk mengukirnya. Ngomong-ngomong, ini formula bela diri yang saya buat beberapa tahun terakhir, yang disebut formula senjata Changlong, yang sangat cocok untuk Anda. Pemuda berbaju putih menggoyangkan telapak tangannya dan seberkas cahaya berkumpul di benak Xie Qing. Saat ini, tubuh Xie Qing bergetar dan perlahan kembali tenang. Senjata naga hitam dengan formula senjata naga hitam, haha. Xie Qing memandang anak laki-laki berbaju putih itu dan berkata, aku memaafkanmu. Identitas putra Zulong tidak lebih buruk dari identitas Mu Yun, putra dari Kaisar Dewa. Di mana ibuku? Xie Qing bertanya dengan santai. Kamu dan ibu, sudah mati. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Mu Yun memotong topik pembicaraan dan berkata, Senior, karena kamu dan kamu Xiaoyao tahu bahwa mereka bukanlah lawan Kaisar Ming, apakah kamu harus bertarung dengan Kaisar Ming? Karena si Fang Tianmen. Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, Ye Xiaoyao memiliki kemampuan untuk membuka 4 gerbang surgawi ketika dia mencapai Kaisar Ilahi. Mu Yun kemudian berkata, kabar yang saya dapat, beberapa orang mengatakan bahwa meditasi Kaisar membuka 4 gerbang surgawi, tetapi seseorang mengatakan kepada saya bahwa Kaisar Ming memblokir pembukaan 4 gerbang surgawi.
Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu benar dan siapa yang mengatakan itu, bilang itu salah. Pemuda berbaju putih memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu bisa merasakannya sendiri. Sebenarnya, pada masa itu, Ye Xiaoyao tidak ingin membuka Shifang Tianmen, tetapi sejauh yang saya tahu, Kaisar Ming tidak ingin membuka Shifang Tianmen, tetapi Kaisar Chang dan Kaisar Kuning ingin membukanya, itu. Anda dapat memikirkan ide-ide mereka sendiri. Petik 2. Apakah akan membuka 4 gerbang surgawi atau tidak? Kamu harus melakukannya sesuai dengan hatimu sendiri. Mu Yun sedikit terkejut. Kalau dibuka apa akibatnya? Konsekuensinya. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan berkata, mungkin vitalitas baru dunia Changlan, atau mungkin kehancuran dunia Changlan. Saya pikir Anda harus mengetahui sesuatu. Alam semesta ini luas dan tidak terbatas. Ia dihancurkan oleh perang Kaisar Dewa Kuno ke-18. Alam semesta dihancurkan, dan dunia Changlan lahir setelah kehancuran alam semesta. Dengan cara ini, kesempurnaan dunia yang sebenarnya telah lama hancur, tetapi sudah ratusan juta tahun berlalu. Ada beberapa hal yang berbeda. Mungkin itu bencana atau peluang di luar 4 gerbang surgawi. Para dewa dan kaisar kuno yang memikirkan hukum itu hidup sampai sekarang. Sampai sekarang, apakah menjadi vitalitas Kaisar Dewa hanyalah secercah vitalitas? Pemuda berbaju putih menghela nafas, dunia ini luas. Sejarah ini terlalu panjang. Kita tidak tahu kemana harus pergi dan bagaimana membuat pilihan, tapi menurutku kamu bisa membuat pilihan sesuai dengan hatimu sendiri, apapun yang terjadi, dia. Apa yang orang pikirkan dan lakukan, kamu hanya perlu melakukannya sesuai dengan hatimu sendiri. Mu Yun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Alun-alun Tianmen terkait dengan bunga Tianzi 9 kehidupan. Tapi ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Mengapa 18 dewa kuno bertarung? Benarkah yang dikatakan Li Changlan? Generasi Kaisar 9 kehidupan mungkin merupakan hasil dari satu urat nadi Li Changlan, dan kemungkinan membunuh Kaisar 9 kehidupan adalah 8 dewa kuno lainnya. Mana yang lebih baik atau lebih buruk? Entahlah. Sebenarnya Mu Yun tidak mau tahu. Juga, tidak peduli apakah Li Changlan baik atau buruk, untuk alasan apa dia bisa menciptakan takdir Kaisar 9 kehidupan. Dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa dia ditempatkan di Kaisar Chang, Kaisar Kuning, Ye Xiaoyao, dia dan bahkan putranya, yang membuat Mu Yun tidak terlalu bahagia. Bagaimana jika Anda kesal? Ambil, karena dia belum mampu membalikkan permainan catur. Jadi sepertinya Li Changlan bukanlah orang baik. Tapi apakah 8 dewa kuno lainnya adalah orang baik? Belum tentu. Dalam hati Mu Yun, tidak satu pun dari kedua belah pihak adalah orang baik, tetapi masing-masing mewakili kepentingannya sendiri. Tidak ada yang pernah memikirkan tentang lagu yang mereka mainkan. Mereka menggunakan Changlan sebagai papan catur, dan Ye Xiaoyao, Kaisar Langit dan Kaisar Kuning, sebagai pemain catur. Dalam analisis terakhir, semuanya untuk diri mereka sendiri. Pemuda berbaju putih memandang Mu Yun dan berkata lagi, tidak peduli apa, kami orang mati mendukungmu. Kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu inginkan. Ayahmu tidak pernah terlibat dalam urusanmu selama bertahun-tahun. Dia hanya membantumu semampunya, sehingga kamu dapat memilih sendiri kapan saja. Dia juga memegang gagasan ini. Dunia yang ayahmu bisa dukung untukmu dan biarkan kamu tumbuh dewasa, tapi suatu hari, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu terserah kamu. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih, tetua. Anak laki-laki berbaju putih itu melambaikan tangannya. Xie Qing berkata pada saat ini, bagaimanapun, Mu Yun dan aku harus turun bersama. Orang mati dan burung menghadap ke langit, dan mereka tidak akan mati selama ribuan tahun. Pada saat ini, pemuda berkulit putih memandang Long Baiyu, Ming Hanyu dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, nenek moyang keluarga naga, yang dikenal sebagai keluarga naga, hanyalah urat nadi dari keluarga naga kita, telah lahir sejak banjir dan kelaparan. Ia menjadi kebanggaan semua keluarga di dunia. Hingga saat ini, tidak ada nenek moyang naga. Anda juga harus bekerja keras. Lebih baik. Mendengar ini, beberapa kepala klan dengan cepat membungkuk dan membungkukkan badannya, tangan dan berkata ya. Zulong, meski dia sudah mati, tapi keagungan seperti itu ada di hati mereka seumur hidup. Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, ada tempat indah di sini, yang disebut ujung dunia. Anda bisa memasukinya atau mendapatkan peluang organik.
Tapi, aku khawatir tidak mudah mendapatkan kesempatan ini. Seseorang telah datang. Semua orang mendengar ini. Ada orang di sini. Dari Istana Bintang. Beraninya mereka datang. Pemuda berbaju putih memandang Xie Qing dan berkata lagi, setelah kamu mengintegrasikan warisanku, jangan bingung dengan pikiranmu. Jalanmu tetap bergantung pada dirimu sendiri. Meskipun aku menjadi Zulong, aku akan tetap mengikuti jalanku. Kamu harus membuka jalan sendiri agar kamu bisa hidup di masa depan. Melampaui aku dan menjadi kaisar dewa sejati. Mendengar ini, Xie Qing mengangguk dan berkata, oke. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan berkata, meskipun kamu dan aku adalah ayah dan anak, aku tidak pernah memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Aku malu padamu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan menjadi ayah yang baik. Pemuda berbaju putih berjalan menuju Xie Qing, menyatu dengan tubuh Xie Qing dan menghilang. Di gunung, tubuh naga besar secara bertahap menyusut saat ini, dan akhirnya berubah menjadi tanda naga yang melengkung dan tertinggal, yang terukir di tengah alis Xie Qing. Saat ini, mata Xie Qing agak redup. Dia berlutut perlahan, bersujud dan berkata, ayah, lanjutkan saja. Dia selalu ceroboh dan bingung dengan pengalaman hidupnya. Di ribuan dunia ini, dia mengira hanya Muyun yang menjadi keluarganya. Dia adalah saudara laki-laki, ayah dan kakek Muyun. Muyun adalah satu-satunya keluarga yang selalu dia pikirkan. Namun saat melihat ayah kandungnya hari ini, ia mengira bisa menghadapinya dengan tenang, namun masih ada sedikit kesedihan di hatinya. Saat ini, di depan orang banyak, dikelilingi pegunungan tinggi, sebuah tangga gunung berkelok-kelok jatuh dari langit. Cahaya dari tangga sangatlah sakral. Itukah yang dikatakan Tuan Zulong tentang akhir dunia? Semua orang melihat ke atas. Pada saat ini, suara hentakan udara dari belakang terdengar pada saat ini. Namun, ketika sosok itu tiba, sosok pertama melihat ke sini dan berteriak, saudaramu. Tian Fan. Melihat pria itu, Muyun segera tersapu. Tian Fan, ada apa? Pada saat ini, para prajurit Titan Protoss mengikuti di belakang Zhu Tianfan, tetapi sekilas, orang-orang ini terluka parah dan sangat menderita. Selain itu, Zhu Tianzhen telah pergi. Saudaramu, Zhu Tianfan memandang Muyun dan berkata dengan sedih, ayahku. Ayahku dibunuh oleh mereka. Apa? Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir gemetar. Orang-orang berkumpul dan memandang Zhu Tianfan. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Alam kuasi Kaisar Zhu Tianzhen adalah upaya bersama dari 5 penguasa istana. Jika Zhu Tianzhen lari, mereka tidak akan mati. Zhu Tianfan berkata dengan sedih saat ini, ayahku hanya ingin kita melarikan diri. Dia memintaku untuk datang kepadamu. Muyun melihat penampilan sedih Zhu Tianfan dan menepuk pundaknya. Tentu saja mereka merujuk pada orang-orang di Istana Bintang. Hanya saja, bagaimana Istana Bintang bisa menyerang Titan Protoss secara misterius? Pada saat ini, ada nafas yang kuat dan bertenaga di bagian belakang, keluar. Nafas yang kuat datang ke sini. Jelas, ketika penduduk istana Xingshen pergi, mereka selalu mengirim orang untuk memperhatikan Muyun dan Xie Qing. Bertemu lagi. Tokoh pertama adalah Kaisar Wenting. Kaisar Wenting mengalami beberapa luka di tubuhnya saat ini. Dia tampak pucat, tapi dia tersenyum. Muyun, ini hadiah untuk ayah dan anakmu. Telapak tangannya bersatu, dan tubuh megah Zhu Tianzhen digenggam erat olehnya. Tubuh, bang, Zhu Tianzhen meledak saat ini. Calon kaisar, mayat, ayah. Zhu Tianfan sangat marah. Sesaat, Muyun memandang ke depan dengan dingin, mengapa? Mengapa? Pada saat ini, Di Wenting mencibir, apakah menurutmu apa yang ayahmu lakukan itu mulus? Bulu putih naga panjang dari keluarga naga tulang Taichu belum mati, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya di Xingshengong kami. Kami tidak tahu bahwa Jiang di Jiangsu didukung oleh ayahmu, tapi kami tahu bahwa Gedung Furong ditulis oleh ayahmu. Muyun, aku khawatir kamu tidak tahu berapa banyak orang yang telah menarik perhatian ayahmu selama bertahun-tahun. Kaisar Wenting berkata dengan acuh tak acuh, di surga keempat, Istana Dewa Kaisar Yutian, surga keempat, berdiri berdampingan dengan Istana Dewa Es dan Titan Protoss. Istana Es adalah salah satu klan Ye. Klan Titan selalu mendukung ayahmu. Muyun, aku khawatir kamu tidak tahu. Kaisar Wenting bersenandung, di masa lalu, Gu Qingpeng, yang tertua dari klan tulang, Zhu Tianzhen,
yang tertua dari Titan Protoss, dan ayahmu bertemu ketika mereka membantai wilayah itu secara mandiri. Ketiganya berjalan bersama untuk waktu yang lama, tapi kemudian, ketiganya secara bertahap berpisah. Gu Qingpeng terbunuh dan Gu Tongchang menggantikannya. Keluarga tulang berkumpul dengan Kaisar kelima. Zhu Tianzhen, selama bertahun-tahun, telah disembunyikan. Tentu saja, kami tidak bisa mengetahui semua tentang apa yang ayahmu lakukan, tapi kami tidak tahu sama sekali, itu tidak mungkin. Mendengar kata-kata ini, wajah Mu Yun perlahan menjadi dingin. Titan Protoss juga merupakan pihak penggembala, yang tidak diketahui Mu Yun. Xie Qing bersenandung saat ini, jadi, kamu membunuhnya untuk melemahkan kekuatan kita. Mari kita coba. Kita telah bertarung sekali dan bertarung lagi untuk melihat siapa yang bisa melawan siapa. Xie Qing memegang pistol naga hantu di tangannya, dan seekor naga hijau mengaum melewatinya. Kaisar Wen Kuei terkejut dan berkata, senjata naga hantu. Dan beberapa penguasa istana Xingchen, serta Su Changzi dan Yu Tianque, semuanya tercengang. Ya, itu benar-benar senjata naga hantu. Masih mengetahui hal ini, Xie Qing bersenandung, aku akan mengambil senjata ini hari ini dan mengambil nyawamu. Saat ini, beberapa pemimpin istana Tiansu melihat ke tempat ini. Ini bukanlah ranah rahasia istana Changdi, melainkan ruang waktu lain dari langit dan bumi. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Hei, senjata naga hantu itu bagus, tapi bisakah kamu menggunakannya dengan baik? Tawa dingin terdengar saat ini. Sebuah suara perlahan muncul di samping Kaisar Wenting, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Lelaki yang tertawa dingin, berjubah putih, rambut panjang diikat, bertubuh langsing, membuat orang merasa sekujur tubuhnya dipenuhi nafas panas. Siapa ini? Saat ini, Zhu Tianfan berteriak, Dewa Yang. Tuan Tianxianyang, salah satu dari 4 penguasa istana-istana Tianxian, adalah seorang jenderal yang cakap di bawah Kaisar Yutian. Di antara kerumunan, tentu saja banyak orang mengenali istana penguasa Dewa Surgawi Yang. Dengan kemunculan istana penguasa Dewa Surgawi Yang, seorang wanita di sisinya juga tampak seperti hantu. Dewa Yin. Pada hari ketiga, 2 dari 4 pemimpin istana muncul di istana Dewa Surgawi tempat Kaisar Yutian duduk. Tianxianyang, Tuhan Yin. Keduanya adalah kekuatan alam kuasi Kaisar. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Di sini, Anda tidak dapat memasukkan gelar dewa atau kaisar, tetapi Anda dapat memasuki tingkat kaisar semu atau kaisar setengah langkah. 5 penguasa istana-istana Xingchen, 2 kepala klan naga, ditambah Kaisar Wenting dan Kaisar Wenke. Sekarang, penolong istana Tianxian di surga ketiga telah datang. Dan begitu mereka muncul, ada 2 kaisar semu. Surga kelima, Kaisar Xuantian, Gerbang Sengxuan, dan klan tulang. Langit ke-8, Kaisar Teng Fei, Kaisar Tiandi, Fei Huang Shenzong, dan klan jiwa. Karena masalah reruntuhan suci Xiaoyao, keempat sisi ini tidak bisa merokok. Kaisar surga ke-7, Huan Tiandi, berada dalam situasi yang paling memalukan, dan bahkan lebih mustahil lagi mengirim seseorang untuk datang. Kaisar Xuanhao di surga kedua dan Kaisar Radium di surga ke-6 dibatasi oleh keluarga Phoenix dan Kirin. Selain itu, hanya alam surga ketiga dan keempat yang benar-benar dapat membantu. Tapi apakah hanya 2 hal ini saja? 4635. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saya selalu mendengar nama besar Kaisar 9 kehidupan. Saya akhirnya bisa melihatnya hari ini. Hari itu, suara matahari ilahi terdengar kosong, seperti mesin yang berbicara. Meski diucapkan sambil tersenyum, tidak ada emosi. Jika kamu bertemu denganku nanti, aku tidak bisa mengatakan aku bisa membunuhmu dengan pedangku. Mu Yun berkata dengan dingin. Di sisi tubuhnya, dia anggun, mengenakan rok hitam dan tidak berkata apa-apa, yang terlihat sangat acuh tak acuh. Mu Yun berkata lagi, guru bela diri saya telah mencapai ranah kaisar setengah langkah. Tanpa 3 atau 4 kaisar kuasi, Anda tidak dapat menjeratnya. Jika ada orang lain yang datang, muncullah bersama untuk menyelamatkan masalah. Kalau begitu, aku datang untuk mengganggumu. Suara tawa tua terdengar saat ini. Dan suara tebal lainnya terdengar di saat bersamaan. 2 sosok berkumpul. Saat ini, mata semua orang suram. Klan Jeu Yusuan Wu, Xuan Tianyin, orang tua, maukah kamu bergabung?
Klan Macan Putih Jeoyu, Lonceng Putih, apakah kamu di sini juga? Kedua orang yang datang saat ini jelas memiliki identitas dan status yang unik. Di alam surga ketiga dan alam Jeoyu, ada dua keluarga besar dari 4 keluarga Jeoyu. Klan Jeoyu di dunia Jeoyu juga merupakan salah satu dari 8 klan besar di dunia Changlan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, klan Jeoyu Kunpeng hampir kehilangan semua ahlinya karena berperang melawan istana surga Kaisar ketiga Yifan yang terbakar. Di dunia Jeoyu, bisa dikatakan hal itu merusak vitalitas mereka. Ada begitu banyak hal yang belum saya tenangkan selama bertahun-tahun. Namun, Jeoyu Suzaku, Jeoyu Xuanwu, dan Jeoyu Macan Putih selalu sangat kuat. Terakhir kali, dalam pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao, Bai Ruohong, kepala keluarga tua keluarga Macan Putih Jeoyu, menjadi kaisar harimau dan muncul di medan perang. Sayangnya, kaisar harimau bertemu dengan Ye Yuxi dan dipenggal oleh Ye Yuxi. Dan kali ini, tidak hanya lonceng putih panjang Macan Putih Jeoyu, tapi juga Suantianyin panjang Jeoyu Xuanwu. Dengan cara ini, 4 kaisar semu muncul. Orang-orang kuat tingkat atas yang bisa datang ada di sini. Xie Qing sangat bersemangat saat melihat adegan ini. Mu Yun mengangkat alisnya. Ya, ada yang lain. Pada hari ketiga, sejak Jeoyu Macan Putih dan Jeoyu Xuanwu dari dunia Jeoyu berkumpul dengan Kaisar Yifan, haruskah seseorang datang ke istana surga yang terbakar? Kalian, sudah lama tidak bertemu. Suara lembut terdengar saat ini. Kemudian, sesosok tubuh muncul saat ini. Dilihat baik-baik, itu adalah seorang pria muda. Dia tampak seperti berusia 20-an dan 70-an. Dia kaya, tampan, anggun, dan santai. Kaisar Xuanji. Seseorang berkata. Pada saat ini, Furong darah yang berdiri di sisi Mu Yun berkata, di istana surga yang terbakar, Kaisar Yifan berada dalam posisi tinggi dan memiliki 3 penguasa istana di bawahnya. Kaisar Xuanji adalah putra Kaisar Yifan, yang paling bangga putra, dan ranah Kaisar Semu. Seperti Kaisar Wenting dan Kaisar Wenduan, kota ini juga merupakan salah satu dari 3 kota besar istana. Surga yang terbakar, salah satu penguasa istana, 5 calon kaisar. Mu Yun bernapas saat ini. Sekarang, suasananya sangat hidup. Pertempuran ini lebih meriah dibandingkan di reruntuhan suci Xiaoyao. Kurangnya gelar dewa dan kaisar. Akibatnya, situasinya sangat berbeda. Ada 5 kaisar kuasi lagi di sisi istana Xingshen. Tentu saja, ini memiliki keuntungan. Huang Xi melihat sekeliling saat ini. 5 kepala klan naga, ditambah 3 kaisar setengah langkah, termasuk darah Furong, Wen Yuewen dan Xie Qing. Situasinya sangat buruk. Kelaparan 11 segera berkata, 5 ini, kalian berlima datang. Dia mengacu pada kemunculan Dewa Surgawi Yang, Dewa Surgawi Yin, dan 5 kaisar kuasi Suantianyin, Lonceng Baiming, dan Kaisar Xuanji. Tidak sulit bagi kelima leluhur untuk bersaing dengan 5 calon kaisar. Kalau begitu kamu Tianque dan Su Changxi. Xie Qing berkata saat ini, aku akan membunuh mereka kali ini. Ayo lakukan. Pada titik ini, senyuman terdengar. Saya melihat 2 keluarga datang saat ini. Kedua pemimpin tersebut adalah Jin Zhengyuan dan Cai Lingtian. Melihat 2 orang itu datang, Jin Xuaner dan Kai Weiwei, yang mengikuti mereka, memandang Xie Qing dan Mu Yun. Jangan lakukan itu lebih awal. Xie Qing bersenandung dan berkata, kamu berteman sekarang, tapi kamu sedikit lebih lambat dari keluarga mereka. Saat aku menjadi Zulong, kamu tidak akan mendapat manfaat apapun. Jin Zhengyuan memandang Xie Qing dan bersenandung, omong kosong setiap hari. Xie Qing menelusuri bibirnya. Mempertimbangkan situasi saat ini, dia tidak menjawab, tetapi buku besar di lubuk hatinya telah menuliskan, sikap buruk Kim Zhengyuan. Saat ini, Su Changxi berteriak, Cai Lingtian, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh kami? Tidak bisa dianggap musuh bagimu. Hanya saja ada terlalu banyak hal di hari pertama, dan tidak baik bagi dunia luar untuk terlibat. Alasan yang bagus. Su Changxi terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Saat ini, entah apakah Jin Zhengyuan dan Cai Lingtian sudah lama dibeli oleh Mu Qingyu. Pada saat ini, Gu Duyi, yang berada di tengah kerumunan, berkata, berikan aku Kaisar Wenting dan Kaisar Wenke. Aku mengangguk 11. Akibatnya, hanya tersisa 5 penguasa kuil bintang dan 5 kaisar kuasi yang kuat. Huang Xi menjentikkan jarinya dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia berkata dengan berani,
saya akan mencoba 5 ini. Mendengar ini, Xie Qing, Mu Yun, Wen Yuewen, Sue Furong dan lainnya sedikit terkejut. Kelaparan 11 tidak memperhitungkan mereka. Saat ini, Huang Xi terus berkata, kalian, pergilah ke ujung dunia. Aku tidak akan pergi. Xie Qing berkata, saya memiliki senjata naga hantu di tangan saya. Tidak masalah menjadi kaisar semu. Saat ini, Huang Xi melirik Xie Qing dan berkata langsung, pergi. Xie Qing tertegun, marah, memegang pistol panjang dan mundur selangkah. Kembang sepatu darah, lindungi mereka. Ya, Sue Furong mengangguk dan kemudian menatap Mu Yun dan Xie Qing. Ada beberapa orang dewasa yang harus dihadapi. Ayo pergi. Mu Yun ingin berbicara saat ini, tetapi Huang Xi berkata, pergilah. Pada saat ini, kamu harus memahami bahwa lawan masa depanmu adalah kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan bahkan gelar dewa dan kaisar. Kamu perlu tumbuh naik. Ini, kami akan bertarung untukmu lain kali. Aku mengerti. Mu Yun mengangguk dan berbalik. Pada saat ini, pemimpin istana Tiansu dan yang lainnya melangkah keluar selangkah demi selangkah. Tidak ada yang mau pergi. Bukan itu yang kamu katakan. Huang Xi mengambil pedang dan membunuhnya saat ini. Selama masa asrama, lebih dari selusin orang kuat kuasi kekaisaran bertempur satu demi satu. Pemeteraian surga tingkat utama juga mulai bertempur. Di area rahasia ini, tiba-tiba menjadi sepanci. Bubur, Wen Yuewen dan Sue Furong, bersama dengan Mu Yun dan Xie Qing, serta Long Taixuan, Yu Wenfu, Ming Yunxuan, Kai Weiwei dan Zhu Tianfan, menaiki tangga gunung raksasa di belakang mereka saat ini, dan sosok mereka perlahan menghilang. Xie Qing tidak mau saat ini, tapi dia harus pergi. Tianfan, Mu Yun memandang Zhu Tianfan, yang sedang dalam suasana hati yang suram, dan berkata, aku akan membalaskan dendam ayahmu. Zhu Tianfan mendongak dengan mata berlumuran darah dan berkata dengan suara rendah, saya akan datang sendiri, saudaramu. Melihat ekspresi tegas Zhu Tianfan, Mu Yun mengangguk. Di dunia istana Changdi, perang besar kembali terjadi. Pada saat yang sama, ada bau aneh di surga pertama, di luar pegunungan Yanhuang.